sandimu sebagai manusia, bercahaya-cahayakah atau gelap? Engkau buat video di tempat yang gelap, supaya engkau tahu isi casingmu itu apa, setan atau Tuhan yang bertahta di dalam hatimu. Engkau jadi manusia yang baikkah, atau engkau menjadi manusia yang serakah dan jahat, dan tidak punya belas kasihan, sukanya berbuat dosa, dan tidak mau bertobat, saudara. Itu perbedaannya antara gandum dan ilalang. Dan gandum berisi pun, Bapak Ibu Saudaraku, akan tahu. Gandum berisi adalah mereka yang tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah berada di tengah-tengah kita, yang kode name-nya adalah Alfa dan Omega. Saudara, jangan tutup mata, jangan tutup hatimu sebelum Anda binasa, kekal di lautan api itu. Kalau Anda hanya berteori sebagai manusia, Anda anak Tuhan, Anda masuk surga, belum tentu, saudara. Seleksinya di sana sangat ketat. Belum tentu. Saudara katakan, saudara mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus secara umum atau secara pribadi. Anda mengenal Tuhan. Anda mengenal Tuhan lewat apa? Teori? Mulutmu? Pikiranmu? Dengan kata-katamu? Dengan memakai firman-firman Tuhan? Menjebak manusia? Menuduh manusia? Menghakimi manusia? Atau engkau mengenal Tuhanmu dengan hatimu? Dengan imanmu? Beda, saudara. Orang yang mengenal Tuhan dengan teori, logika, dengan kata-kata, mereka mengambil firman Tuhan itu, mencomot, dan dengan firman Tuhan itulah mereka menyerang sesamanya manusia. Tanpa sepengetahuan mereka itu sendiri. Karena yang mau mereka tampilkan adalah mereka orang benar. Mereka orang kudus. Tetapi belum tentu di mata Tuhan mereka adalah orang benar. Mereka orang kudus. Sekarang gandum dan ilalang sudah dipisahkan. Dan kita bisa mengetahuinya, saudara. Gandum dan ilalang dan gandum adalah mereka yang sudah bercahaya seperti ini. Contoh, background bagi dunia, seluruh dunia, 666. Seperti ini, saudara. Dan gandum yang berisi adalah mereka yang memiliki kesaksian, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Ada pemulihan terjadi dalam hidupnya. Dulu dia orang yang jahat, setelah dipulihkan Tuhan, menjadi orang yang baik. Orang yang suka memuji Tuhan. Orang yang suka berbagi kasih. Orang yang rendah hati. Dulu dia adalah orang yang sombong yang kita kenal. Setelah mengenal Tuhan, dipulihkan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang manis, yang taat, yang setia. Ada perubahan dong di dalam hidupnya. Pada saat belum mengenal Tuhan, dia anak duniawi, suka di diskotik, dugem-dugem, suka mabuk, suka main seks, suka judi, suka membunuh, suka memperkosa, memperkaus orang, suka mengambil orang lain, harta orang lain, suka mengambil semuanya, damai sukacita orang lain, melihat orang lain sengsara, menderita, menangis, dia senang. Tapi setelah diubahkan Tuhan kan berbeda. Ada perjumpaan dengan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat hatimu, bukan omonganmu. Hatimu yang Tuhan lihat, saudara, bukan omonganmu. Banyak manusia yang suka mau bertobat, tetapi hanya di mulutnya saja. Ibu Fei, aku mau ingin bertobat, tapi gimana dong, selingkuhku itu enak banget. Enak banget punyanya. Uangnya selalu transfer. Aku dibawa jalan-jalan pakai mobil, pakai ini, gimana dong Ibu Fei? Saya bilang, Bu, gimana sih? Ibu ini mau bertobat atau tidak? Enak banget, Bu, punyanya. Gimana sih maksudnya? Aduh, merasa sampai di jantung. Di jantung batang pisang, sayang. Bu, kalau mau bertobat, jangan cuma di mulut, Bu. Harus di hati. Harus dengan hati, Bu. Ibu dilihat orang
suci kudus ya. Total ibu berpermainan di jam 10 ke atas, minta ampun. Haleluya. Duh bu, gimana ya bu? Enak sih bu, gimana ya? Nah inilah bertolak belakang Bapak Ibu. Itu kalau ibu-ibu ya, saya bongkar dari dunia nanam. Kalau bapak-bapak lagi, aduh enaknya, mana bisa saya mau bertobat ini ketagihan, bikin nagih loh. Mau bertobat, digoda lagi. Di handphone lagi bunyi, lagi WhatsApp. Ting, 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 ting. Sayang, ayo dong, aku nggak tahan lagi, kita ketemuan yuk. Sayang, melampiaskan hawa nafsu kita. Pak, Bu, gimana mau bertobat, Pak, Bu? Gimana caranya begitu, Bu? Zina dan zina terus yang kalian lakukan. Tapi di mata manusia, kalian itu dianggap manusia lain itu suci, kudus. Ya kan? Tapi di mata malaikat Tuhan, semuntah-muntah itu malaikat Tuhan. Sampai itu malaikat Tuhan bilang, aduh kasihan, kalau orang ini jadi manusia, enak juga ya jadi manusia ya. Sayangnya kita ini roh. Orang lihat-lihat loh dari alam lain. Sayang kita ini adalah roh. Kita juga sunggilir loh. Orang itu ada bikin dosa, sampai habis tenaga sayang. Sampai ngos-ngosan sayang. Habis satu ronde sambung lagi 2 ronde. Sampai 12 ronde, 13 ronde sayang. Sampai sore urat ya. Sebagai manusia suka salah semua. Iya, malaikat juga punya rasa penasaran, lu gimana dong? Mendingan kita menyamar aja ya jadi manusia ya, turun ke bumi ya. Supaya apa? Kita coba tidak sunyi-sunyi amat sih di sini. Lihat sampai kelakuan. Terus kalau orang lagi berbuat dosa, orang bilang biar Jo, yang di atas yang tahu toh. Kan tidak ada CCTV sayang. Ayam di sini kan gelap, tidak ada CCTV. Sedangkan pun di sini gelap sayang. Kita kan baku raba, yang mana punyamu, yang mana punyaku toh. Biar Jo yang di atas saja yang tahu kan kita dosa toh. Yang di atas terus. Coba, yang di atas juga sobosan kan dia. Mana ini? Mana dosa, mana yang sanang-sanang di bawah. Kita yang bertanggung jawab yang di atas. Bagaimana ini ceritanya manusia? Sesadiki nenek bilang, yang di atas bertanggung jawab. Sesadiki, mereka biar Jo Tuhan yang tahu orang 2 dosa. Biar Jo. Nanti saja bak urusan nanti soal akhirat. Nanti kita sorry, inailahi rojiun. Nanti Jo Tuhan. Yang penting orang itu sedap Jo di sini bikin dosa. Saudaraku. Sadarlah saudara. Saudara harus mempersiapkan dunia lain yang begitu kekal, yang begitu wow, amazing. Dunia manusia ini hanya sementara saja. Saudara, rasa enak, rasa sedap itu hanya pernak-pernik iblis saja yang menyilaukan mata saudara, yang membuat saudara itu terlena, terbuai. Tahu nggak roh saudara itu di alam roh? Anjing saudara, najis, sangat najis. Setengah badan saudara itu, kepala saudara itu masih saudara. Jadi saya kenal saudara. Saya dari sana, saya melihat di jalan-jalan itu penuh anjing saudara. Perempuan berambut panjang, berambut pendek, tapi dia bentuknya anjing, punya ekor, tapi kepalanya manusia. Jadi saudara tidak bisa berbohong. Saudara najis di dunia, hidup najis di dunia, di alam roh itu, anjing saudara, sangat najis. Saya pun mau menyentuh saudara, ogah saudara. Padahal saya itu kenal saudara loh di bumi. Ogah saudara, saya cuma lihat aja saudara. Di sana itu anjing betina, anjing jantan itu saling baku anjing dorang di alam roh. Itu kalau saudara mau tahu. Kalau saudara mau tahu alam roh seperti itu, tidak ada bisa yang bisa ditutupi. Tidak ada pun bisa yang bisa saudara tutupi di sana. Saudara mati, inna ilahi rujiun ri, berubahlah roh saudara di sana. Roh mempelai Tuhan pakai baju pengantin. Roh najis, saudara sembunyi-sembunyi di dunia ini. Saudara dihormati orang, saudara dihormati semua manusia. Saudara meninggoy roh saudara itu yang menyatakannya di sana seperti apa perbuatan saudara
di muka bumi ini, saudara. Itu kalau saudara mau tahu di alam roh. Karena saya sering naik ke alam roh. Kadang saya bawa cambukan api, ya, di tangan saya, saudara. Saya bawa cambukan api, saudara, di tangan saya. Dan saya, cambukan api itu bermacam-macam di tangan saya. Dan saya cambuk saudara di sana. Bangun kalian anjing-anjing. Karena penuh anjing di jalan itu, saudara. Saya cambuk mereka di sana. Bangun roh kalian anjing-anjing. Nah, kalau saya lihat mereka itu keledai dungu, saya cambuk lagi di sana. Dan berbagai-bagai macam cambukan ada di tangan saya, saudara. Macam-macam. Ya, karena waktu kita ini semakin tipis dan di sini sudah tidak ada memang waktu, Bapak Ibu. Tapi di alam dunia nyata kan masih berjalan. Dunia nyata ini kan pelan-pelan waktu berjalannya, toh? Pelan-pelan. Ya. Jadi seperti itu, dan saya diperintah langsung oleh King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman Tuhan yang hidup, yang kekal itu, saudara. Saya tidak berjalan sendiri, tapi saya bergerak atas perintah Yesus Kristus. Saya bergerak atas perintah Yesus Kristus. Komar. Memang anak keledai dungu, anak komar. Tangannya tidak ada apinya. Lain di atas kepala apa dah? Apa ini? Lain dan berapi-api apa dah? Nih, ada bayangan tidak? Bapak Ibu di kameranya, ada bayangan tidak? Nih. Komar. Ngana komar kita mau kasih makan kurma panganai. Supaya ngana sadar ngana komar. Kalau ngana itu ada di bawah pohon kurma. Dan kemudian Rosa David. Rose David. Ya, ini bukan Rose David, ini seperti mempelai ingat di film Titanic. Rose. Iya kan? Ngana itu komar, kita mau kasih makan buah korma panganai. Baru ngana makan itu buah korma pesanak, pemanis di bawah pohon katapang atau di bawah pohon korma ngana. Ngana ini orang ada menjelaskan itu dunia roh, supaya dunia manusia itu sedikit-sedikit pintar sedikit. Karena mempelai ini dunia roh, mempelai kuasai. Ya, haleluya. Lanjut mempelai, jangan hiraukan. Memang buta, iya bucan Juli buta orang. Coba kasih buka kasaran orang ke mata hati bucan Juli kan, sama-sama malaikat toh. Kasih buka orang ke mata hati dengan coklat luar negeri sana. Kasih makan orang coklat luar negeri sana, supaya buta mata hati itu langsung melek-melek dorang punya mata hati ya. Makan coklat luar negeri, dorang kasih makan coklat luar negeri. Belum ada dorang itu makan coklat luar negeri, dorang belum rasa itu coklat luar negeri. Ya. Bujan ayu Krismi, Shalom Elohim mempelai, salam hormat, salam kasih, salam. Iya, buta semua dorang punya mata hati, mata jasmani. Kalau dorang so makan itu coklat luar negeri, baru tahu ke dorang punya mata hati dengan mata jasmani ya. Oh begini dan ternyata dunia ini luas dan tidak sesempit di dalam tempurung. Ya kan? Kalau semua lihat dunia Singapura, Jerman, Belanda, Amerika, Australia sana, sudah bukan orang teh mata batin, mata hati. Ternyata saya ini baru jadi manusia toh. Saya baru tahu ternyata dunia ini luas, tak selebar daun kelor. Coba kalau orang cuma tinggal di kampung, di gunung, di kota cuma tak kurung-kurung, pada orang teh lingkungan, sempit orang teh wawasan. Orang teh wawasan, cara berpikir, cara beriman, sempit. Karena bagaikan katak dalam tempurung, sayang. Nggak keluar-keluar, toh. Coba kalau dalam keluar. Dorang wawasan itu semakin luas. Gara-gara dorang cuma tak kurung-kurung di dalam dorang kompleks, dorang anu ya. Nggak
yang baik hati di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan melimpah-limpahnya. Haleluya, praise the Lord. Baik rohani maupun jasmani, Tuhan memberkati kita semuanya ya. Tuhan mengasihi kita semuanya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Cantik sekali kupu-kupunya. Iya. Ini Bucan Ayu. Ini kupu-kupu aplikasi ya. Cantik. Haleluya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus yang sungguh ajaib. Ku suka memasyurkan cerita yang indah yang datang dari surga yang mulia dan kudus. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus yang sungguh mulia. Gitu Komar. Komar ada kesaksian apa mengenai Tuhan Yesus Komar? Mana ini Komar cobanya cerita ngana dari tadi karena Komar so apa yang ngana ketik-ketik dari tadi ya. Mempelai juga tidak fokus di ketikanmu Komar. Mestinya Komar menyanyi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya kan? Komar jangan cuma suka Komar cuma makan enak, tidur enak, mimpi indah. Komar harus menyatakan bahwa Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya kan? Komar. Ngana Komar, ngana masih hidup di dunia apa ngana kerja Komar? Kalau ngana itu tidak menyatakan Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu jalan satu-satunya ke surga, Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, dia nabi, dia Tuhan, dia penyelamat kita, dia juru selamat kita, ya kan? Tuhan Yesus Kristus kan? Kalau roh-roh dunia itu pastilah malu mengakuinya. Namanya roh-roh dunia, roh-roh setan putar. Iya, semoga Allah Tuhannya Yesus Kristus memberkati. Iyalah, pastilah memberkati. Baik rohani maupun jasmani, makan, minum, pakai, rumah, kendaraan, semuanya Tuhan memberkati. Pasti itu ya dan amin. Ya dan amin, saudara. Iya. Kalau Komar mau ingin diberkati Tuhan Yesus, semuanya anak-anak Tuhan harus dong bersaksi, melayani Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan satu-satunya ke surga, Tuhan Yesus itu adalah Nabi Tuhan, sekaligus juru selamat penyelamat kita, ya kan? Praise the Lord. Tuhan Yesuslah satu-satunya penyelamat kita, juru selamat kita, jalan yang lurus, jalan ke surga. Dialah satu-satunya Imam Mahdi di akhir zaman ini. Ya, Satrio Piningit namanya oleh orang-orang dunia. Iya kan? Tidak usah kau puji-puji saya. Ya, saya cantik, cakep, manis, gemoy. Sudah, so tahu juga itu. So tahu, tidak usah puji-puji. Memang anak-anak Tuhan Yesus itu seperti itu. Sudah cantik, sudah manis, sudah gemoy, tidak membosankan. Semuanya sudah. Anak-anak Tuhan Yesus itu seperti itu. Di dunia ini komplit, sudah paket komplit namanya ya. Jadi koma sudah tahu semua itu ya, sudah tahu. Ya dan amin, praise the Lord. Salam Elohim mempelai, shalom, Pak Rizal.
Anak-anak Tuhan Yesus sudah seperti itu. Apalagi roh kita itu, hati kita itu bercahaya, bersinar-sinar terang. Ya, Tuhan Yesus baik. Oh, oh, Dia sangat baik. Oh, oh. Aditya Nugrahanto itu siapa? Pak Gideon Rizal. Dialah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus Kristus di zaman Alfa, di zaman Omega ini kode name-nya A. Aditya Nugrahanto O Omega. Banyak manusia tidak tahu Bapak Pak Gideon Rizal ke channel King of the King 1000 tahun damai. Coba lihat di situ. Beliau bercerita santai sih, tapi lihat cahaya kemuliaan Tuhan yang nyata di atas kepalanya. Itu lampu biasa loh, tapi sinar kemuliaan dari surga itu menyinari ya. Iya. Yesus God Mr. Teacher ya, dia Tuhan. Tuhan Yesus dia ya. Tuhan Yesus Kristus. Dasar Alkitabnya Pak Gideon lihat di materai yang masih termaterai. Kitab yang masih termaterai. Kitab yang masih termaterai, yang setan tidak bisa tahu. Penglihatan nabinya zaman dahulu. Di kitab Wahyu buka Pak Gideon ya. Kitab itu masih termaterai. Dan saya yang membukanya. Dikatakan, janganlah engkau tuliskan itu, Yohanes. Materaikanlah apa yang engkau lihat. Supaya apa? Supaya iblis-iblis, setan-setan yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa mempelajarinya. Nanti pada waktu hari hanya, ya, kitab itu akan dibukakan. Nah, sekarang sudah hari hanya, Pak. Jadi, sudah terbuka kan? Tapi kalau Bapak tidak percaya, ya berarti Bapak pakai logika. Semua yang harus tertulis di kitab suci itulah yang harus terjadi. Ya, memang semuanya terjadi ya dan amin. Tapi, Alkitab menuliskannya. Materai itu Bapak Ibu, alias kitab yang masih terkunci dan termaterai, jangan engkau bukakan. Nanti apa? Setan akan mempelajarinya. Karena setan ini juga berasal dari surga. Paham sampai sini, Pak? Kalau Bapak belum tembus dimensi roh dan kebenaran, susah saya mau menjelaskannya. Karena beda level, saudara. Ya. Setan tidak akan tahu mengenai kitab materai yang termaterai itu. Setan tidak tahu, saudara. Karena itu dirahasiakan. Nanti Roh Kudus, Roh Tuhan itu sendiri yang membukakannya bagi kita. Tepat pada waktunya. Kapan waktunya? Sekarang sudah waktunya. Ya, sekarang sudah waktunya. Ini Pak ya, baca sendiri saja. Ini malaikat Tuhan sudah memberikan kepada kita. Baca Pak di Daniel 12 ayat 4, Wahyu 10 ayat 4, Yohanes 21 ayat 25. Pak Gideon baca ya. Mudah-mudahan Bapak tidak buta huruf, tidak buta aksara. Bacalah itu baik-baik Pak, dengan penuh kerendahan hati, supaya ditahu. Tapi kalau Bapak Ibu buta roh juga, Bapak Ibu tidak akan tahu. Yang ada apa? Penghujatan, penghinaan kepada Roh Kudus. Dan orang-orang yang menghina, menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Manusia-manusia ya, di akhir zaman ini ya, yang suka menghujat-hujat Roh Kudus, menghujat-hujat Roh kebenaran, penghujat di akhir zaman ini, guru-guru palsu, guru-guru biongo, guru-guru bodoh, dosanya tidak akan diampuni. Akibatnya apa? Rumahnya jadi lautan. Rumahnya jadi apa? Jadi abu, gempa bumi datang, tenggelam, banjir bandang datang, batu-batu dari gunung datang semua menimpa di rumahnya. Karena apa? Menghujat pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Iya, Pangeran Ilahi lagi live di YouTube. Iya, kita tutup ya sekarang ya Bapak Ibu ya.
Karena panggilan ilahi sudah live di YouTube, saya menunggu ini, makanya saya live. Sekarang kita tutup ya dengan damai sejahtera, channelnya King of the Kings, Tuhan Yesus Kristus, 1000 tahun damai. Ya, kita ikuti panggilan ilahi Yesus Kristus, Alfa dan Omega, yang menyamar di dunia ini, yang bernama Aditya Nugrahanto, pemuda yang meninggal pada zaman Alfa 33 tahun, muncul menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi, raja di atas segala raja, King of the Kings. Manusia biasa tidak akan tahu itu Bapak Ibu ya. Di dunia ini mereka cari-cari namanya Satrio Piningit. Sudah ya Bapak Ibu, menyamar sebagai manusia biasa. Ya, thank you Pak Yansen, Tuhan Yesus memberkati, mahkota love yang sangat indah. Itu Bapak Ibu. Kita banting channel, banting jaringan sekarang ya. Kita berpindah ke channel King of the Kings, 1000 tahun damai. Manusia biasa tidak akan tahu Bapak Ibu. Hanya mereka yang memiliki kerendahan hati, yang suka berpuasa, yang suka baca firman, pelaku firman, ya, yang ada roh Tuhan, roh kudus di hatinya, yang ada urapan kuasa roh kudus, itulah yang tahu Bapak Ibu, kalau itu adalah inkarnasi Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan semua sakit penyakit dalam nama Yesus hilang. Kuasa Tuhan Yesus Kristus di zaman Alfa, di zaman Omega, di zaman 1000 tahun damai ini tidak berkurang sedikit pun, melainkan kuasanya semakin dahsyat, semakin luar biasa. Roh Kudus bekerja di hati anak-anaknya, sehingga anak-anak, teruna-teruna, orang-orang dewasa, orang-orang tua, orang-orang muda mendapat penglihatan, mimpi-mimpi. Semuanya sudah banyak mendapatkan penglihatan dan mimpi-mimpi. Ya, makanya pengikut pasukan cahaya, pasukan Bapa Surgawi, pasukan sunyi senyap yang bekerja di dalam kesunyian bumi ini, yang bekerja di dalam kesunyian hati, kita bekerja dengan damai sejahtera kuasa Tuhan menyertai kita. Kita tidak perlu sanjungan manusia, kita tidak perlu pujian daripada manusia. Yang kita mau taat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kerendahan hati kita. Kita senantiasa berpuasa setiap hari. Kita senantiasa mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita senantiasa tersungkur di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati kita. Dan kita senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu sendiri. Walaupun hidup kita di dunia serba menderita saudara, tetapi kita mau pikul salib itu. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun jalan kita terseok-seok, mungkin kadang kita jatuh, kita terseok-seok jalan kita memikul salib itu saudara. Kita jatuh dan kita tersungkur, kaki kita sudah berdarah-darah, air mata kita sudah berdarah-darah, tetapi kita taat dan setia mengikut Tuhan sampai pada kesudahannya, sampai kita tiba di kota 1000 tahun damai, King of the Kings, Raja damai di hatimu. Adakah engkau merasakan damai, sukacita di hatimu saudara? Adakah engkau merasakan urapan Tuhan di hatimu, di hidupmu? Adakah? Bertobatlah saudara. Kita pindah channel ke King of the Kings, 1000 tahun damai itu saudara. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai kita dimanapun kita berada saat ini, sampai bertemu kembali, sampai berjumpa kembali saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua sakit disembuhkan, semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Amin.